Presiden FIFA Gianni Infantino puji timnas Indonesia di depan Erick Thohir. Ini kata mereka. Bertemu langsung dengan Erick Thohir, Presiden FIFA beri apresiasi besar atas pencapaian timnas Indonesia lolos babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa rahasia di balik prestasi spektakuler ini? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Gerald van den Burg kejutkan semua. Wonderkid timnas dicoret. Kenapa? Publik dibuat terdiam ketika Gerald van den Burg justru memilih pemain-pemain matang untuk timnas U23 Indonesia. Tidak ada nama Arkan Kakak atau Ovandra Florasta. Apa alasan mengejutkan di balik keputusan ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Shin Tae-yong bongkar rahasia timnas Indonesia dan Malaysia lebih kuat dari Arab Saudi. Shin Tae-yong mengejutkan publik dengan klaim berani bahwa timnas Indonesia dan Malaysia kini lebih tangguh dibanding Arab Saudi. Apa yang membuatnya yakin? Simak detail lengkapnya di sini. Menpora buka suara soal Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah. Ini kata mereka, insya Allah Arab Saudi dan Qatar dipandang punya etika beragama yang tinggi sebagai negara Islam. Apa makna penting di balik keputusan mereka jadi tuan rumah putaran keempat Piala Dunia? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Breaking news. Oxford United siap pinjamkan Marcelino. Ini alasan mengejutkannya. Padahal baru bersinar, Marcelino Ferdinand justru dikabarkan bakal dipinjamkan usai Piala Presiden 2025. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar klub Inggris itu? Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Presiden FIFA Gianni Infantino puji timnas Indonesia di depan Erick Thohir. Ini kata mereka. Bertemu langsung dengan Erick Thohir, Presiden FIFA beri apresiasi besar atas pencapaian timnas Indonesia lolos babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa rahasia di balik prestasi spektakuler ini? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Presiden FIFA Gianni Infantino memberi apresiasi atas keberhasilan timnas Indonesia tembus putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Belum lama ini Presiden FIFA memang bertemu dengan Erick Thohir. Pertemuan itu untuk membahas perkembangan sepak bola dunia. 1. Perjuangan timnas Indonesia diapresiasi. Timnas Indonesia diketahui berhasil melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket putaran 4 didapat usai skuad Garuda finish di urutan keempat pada putaran 3 kualifikasi. Erick mengungkapkan keberhasilan timnas Indonesia mendapat apresiasi dari Presiden FIFA. Pujian kepada timnas Indonesia disampaikan oleh Gianni kepada Erick saat menghadiri acara FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan pertemuan antara para pemimpin member associations untuk membahas perkembangan sepak bola dunia. Selain memberi apresiasi atas keberhasilan timnas Indonesia, Gianni juga menyerahkan penghargaan kategori Gold kepada PSSI. Terima kasih kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang selalu memberikan kepercayaan kepada PSSI untuk terus membangun sepak bola Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya juga memberikan update kepada Presiden Gianni tentang progres transformasi sepak bola Indonesia, tulis Erick dikutip dari akun Instagram pribadinya, @ErickThohir, Rabu, 18 Juni 2025. Selain memberikan penghargaan kategori Gold karena keberhasilan dalam menjalankan proyek PSSI National Training Center.
Presiden Gianni juga mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia yang berhasil melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tambahnya, 2. Bersiap berjuang di babak 4. Adapun perjuangan timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi terhitung kurang dari 5 bulan lagi. Babak putaran 4 akan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Di putaran 4, sebanyak 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup dengan masing-masing grup berisi 3 tim. Dengan format round robin, juara grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan mewakili Asia di babak playoff antar benua atau putaran 5 kualifikasi. Undian grup akan berlangsung pada 17 Juli 2025. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab untuk mendapatkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Gerald Vandenburg kejutkan semua. Wonderkid timnas dicoret. Kenapa? Publik dibuat terdiam ketika Gerald Vandenburg justru memilih pemain-pemain matang untuk timnas U23 Indonesia. Tidak ada nama Arkan Kakak atau Evandra Florasta. Apa alasan mengejutkan di balik keputusan ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Gerald Vandenburg memilih skuad yang tergolong senior untuk timnas U23 Indonesia, hanya ada 2 pemain di bawah 20 tahun. Buat timnas, jangan coba-coba, begitulah kiranya cara Gerald Vandenburg menyusun skuad timnas U23 Indonesia. Skuad Garuda Muda bakal melakoni training camp pada 20 Juni untuk persiapan ASEAN Cup U23 2025 pada Juli mendatang. Vandenburg yang menggantikan Shin Tae-yong memilih sebanyak 6 pemain peninggalan pendahulunya. 6 pemain tersebut meliputi Dava Fasya, Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, Raihan Hanan, dan Hoki Caraka. Secara umum, Vandenburg enggan mengambil risiko memanggil pemain kelahiran 2006 atau lebih muda. Hanya ada 2 pemain berusia 20 tahun dalam skuad kali ini, yaitu Jens Raven dalam kurung FC Dordrecht dan Rahmat Syawal dalam kurung PSIS. Per hari ini Raven berusia 19 bulan 8 bulan 5 hari dan Syawal berumur 19 tahun 7 bulan 12 hari. Pemain termuda ketiga yaitu Kadek Arel yang sudah berulang tahun ke-20 pada 4 April lalu. Hal itu membuat pemain angkatan lebih muda belum mendapatkan kesempatan di timnas U23 era Vandenburg. Sebagai contoh, tak ada satupun pemain timnas U-Strip 17 Indonesia jebolan Piala Dunia U-Strip 17 2023 yang masuk skuad. Padahal sudah ada pemain warisan Bima Sakti tersebut yang bermain reguler di Liga 1 seperti Rizky Afrizal dalam kurung Madura United atau Arkan Kakak dalam kurung Persis Solo. Begitu pula tak ada pemain timnas U-Strip 17 besutan Nova Arianto tahun ini yang masuk skuad. Pemain paling menonjol dari skuad Nova antara lain Evandra Florasta dan Matthew Baker. Saya dan staf pelatih sangat menantikan turnamen ini dan saya senang dengan para pemain yang saya pilih, ujar Gerald Vandenburg di Kita Garuda. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk tampil sebaik mungkin demi Indonesia. Karena itulah kami bermain untuk membuat Indonesia bangga, tandasnya. Vandenburg semestinya menerapkan promosi degradasi dalam skuad timnas U23 untuk memberi peluang pada pemain lebih muda dalam training camp berikutnya.
Tiga pemain termuda timnas U23 Indonesia era Gerald Vandenburg Kadek Arel 4 April 2005, Jens Raven 12 Oktober 2005, Rahmat Syawal 5 November 2005. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Tae-yong bongkar rahasia timnas Indonesia dan Malaysia lebih kuat dari Arab Saudi. Shin Tae-yong mengejutkan publik dengan klaim berani bahwa timnas Indonesia dan Malaysia kini lebih tangguh dibanding Arab Saudi. Apa yang membuatnya yakin? Simak detail lengkapnya di sini. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyoroti perubahan kekuatan sepak bola Asia hingga menyebut Arab Saudi tak sekuat dulu. Bahkan ia menilai skuad Garuda dan Malaysia sekarang lebih kuat. Nama Shin Tae-yong belakangan ramai jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut dikabarkan menjadi salah satu calon pelatih timnas Cina seusai Branko Ivankovic dipecat dari kursi kepelatihan. Kabar ini pertama kali mencuat dari laporan media Cina yang menyebut bahwa Shin Tae-yong masuk dalam daftar calon pelatih Cina untuk menggantikan Branko Ivankovic. Namun, juru taktik berusia 55 tahun tersebut pun akhirnya membantah kabar tersebut. Kepada media Korea Selatan, OSEN, Shin Tae-yong membantah bahkan sampai saat ini tak ada tawaran dari Federasi Sepak Bola Cina dalam kurung CFA. Setelah Shin Tae-yong dipecat PSSI pada 6 Januari 2025 lalu, memang sudah ada beberapa negara yang dikaitkan dengan sang pelatih. Sebelumnya ada beberapa negara yang dirumorkan tertarik untuk mendatangkan Shin Tae-yong dan terbaru Cina yang baru memecat pelatih asal Kroasia. Namun Shin Tae-yong langsung membantah kabar tersebut pada Senin dalam kurung 16 Juni 2025 bahwa ia tak menerima penawaran apapun dari CFA. Untuk itu ia pun menekankan agar tak terlalu ada kehebohan terkait kabar tersebut. Saya belum menerima tawaran dari Asosiasi Sepak Bola Cina, baik secara resmi maupun tidak, kata Shin Tae-yong. Memang benar posisi pelatih selalu terbuka, tapi saya rasa saat ini tidak perlu membuat kehebohan, tegasnya. Tak hanya berbicara soal kabar tersebut, dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan, Shin Tae-yong pun mengungkapkan analisisnya tentang kekuatan sepak bola Asia. Walaupun Shin Tae-yong tak berbicara soal kekuatan Asia secara menyeluruh, namun mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mengungkapkan pikirkannya terkait situasi sepak bola Asia sekarang. Shin Tae-yong melihat bahwa saat ini tim Timur Tengah khususnya Arab Saudi tak sekuat dulu. Shin Tae-yong menilai bahwa Arab Saudi memang tak sekuat dulu dan ini ada pengaruhnya dari kompetisi di negara tersebut. Menurutnya saat ini banyak pemain Eropa yang didatangkan dan bermain di Liga Arab Saudi. Akan tetapi situasi ini juga membuat pemain lokal mereka kesulitan bersaing, sehingga saat Arab Saudi beraksi di kompetisi internasional kekuatan mereka tak sama seperti dulu. Tim-tim Timur Tengah terutama Arab Saudi tampaknya menjadi lebih kuat dengan merekrut banyak pemain Eropa, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dikutip Bola Sport. Dari media Korea Selatan OSEN, Selasa dalam kurung 17 Juni 2025. Tapi sebaliknya waktu bermain pemain lokal dalam tim mereka berkurang, ucapnya. Jadi saya pikir kekuatan tim nasional mereka tidak seperti dulu. Bahkan situasi ini membuat Shin Tae-yong menilai bahwa saat ini tim Asia Tenggara yang justru terlihat kuat. Ia tak sungkan menyebut bahwa saat ini timnas Indonesia dan Malaysia justru menjadi lebih kuat.
Penilaian Shin Tae-yong ini tentu saja bukan tanpa bukti nyata. Pasalnya, saat ia masih menukangi timnas Indonesia, Shin bahkan berhasil membawa skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi dalam laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi pada 5 September 2024 lalu. Kala itu timnas Indonesia yang tak diunggulkan dan belum punya pemain semewah sekarang pun mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1. Padahal saat itu tak sedikit pihak yang meragukan timnas Indonesia dan banyak yang menyebut tim merah putih bisa saja menelan kekalahan dari Arab Saudi. Namun, Rizky Ridho dan kawan-kawan membuat kejutan dengan mengalahkan tim yang saat itu menempati ranking ke-56 dunia. Saat tim merah putih terpaut jauh dengan berada di posisi ke-134 posisi dunia pada September 2024 lalu. Tak hanya itu, dalam leg kedua timnas Indonesia bahkan bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam laga yang bergulir di Jakarta 19 November 2025. Melihat situasi ini, Shin Tae-yong menilai bahwa Arab Saudi tak sekuat dulu dibandingkan dengan timnas Indonesia dan Malaysia sekarang. Shin menyinggung soal Malaysia juga karena belum lama ini tim berjulukan Harimau Malaya tersebut sukses membuat kejutan. Malaysia yang juga mulai mengandalkan pemain keturunan belum lama ini berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor telak. Malaysia menunjukkan permainan yang bagus dan apik sehingga mereka sukses mengalahkan Vietnam 4-0. Melihat perkembangan ini, Shin Tae-yong pun menilai bahwa tim Asia Tenggara seperti menyembunyikan rahasia karena mereka semakin kuat. Justru yang semakin melemah belakangan ini, ia menilai adalah pemain Arab Saudi karena banyaknya pemain Eropa yang berkarier di sana. Situasi ini membuat persaingan tak mudah dan pemain yang bermain di liga lokal justru banyak pemain Eropa. Shin percaya ini bisa mempengaruhi tim sehingga ia menilai bahwa saat ini timnas Indonesia dan Malaysia lebih kuat. Sebenarnya negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia justru sedang menjadi lebih kuat, tuturnya. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Menpora buka suara soal Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah. Ini kata mereka, insya Allah Arab Saudi dan Qatar dipandang punya etika beragama yang tinggi sebagai negara Islam. Apa makna penting dibalik keputusan mereka jadi tuan rumah putaran keempat Piala Dunia? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Menpora Republik Indonesia Dito Aryo Tejo turut buka suara mengenai penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora Dito Aryo Tejo juga buka suara mengenai pemilihan tuan rumah putaran keempat oleh AFC yang ditetapkan Arab Saudi dan Qatar untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Penunjukan kedua negara ini diharapkan Dito tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan keadilan. Pasalnya banyak anggapan miring mengenai penunjukan kedua negara ini sebagai tuan rumah bahkan sebelum diresmikan AFC. 4 tim lain yang lolos ke putaran keempat yakni Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman bereaksi keras dan menuntut transparansi pemilihan tuan rumah. Indonesia melakukan protes tetapi memilih cara tak menampilkan ke publik, berbeda dengan 3 negara lain yang merilis pernyataan resmi lewat akun sosmed federasi. Kalau dalam kurung keadilan itu bukan harapan.
Fairness dalam olahraga itu sudah harus menjadi kewajiban, kata Dito dilansir bolasport.com dari Antara News. Sebagai negara Islam, Menpora juga berharap Arab Saudi dan Qatar tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang bisa menguntungkan mereka. Insya Allah Arab dan Qatar ini negara Islam, ujarnya. Jadi harusnya etika beragama sangat tinggi. Insya Allah, tambahnya. Timnas Indonesia akan melakoni putaran keempat pada Oktober 2025 mendatang. Pasukan Garuda perlu 2 kemenangan lagi demi memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Drawing putaran keempat akan dilakukan pada 17 Juli, di mana nanti akan diketahui Timnas Indonesia akan berada satu grup dengan siapa. Adapun 6 negara yang lolos ke putaran keempat yakni Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir juga berharap AFC bisa menggelar semua laga putaran keempat dengan fair dan sportif. Kami menghargai keputusan penunjukan tuan rumah yang telah ditetapkan, ujar Erick Thohir pada Jumat (13 Juni 2025). Jika sebelumnya kita sudah berusaha keras, maka ke depan kita harus bekerja lebih keras lagi dengan keputusan yang ada. Fokus utama kami sekarang adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kami juga berharap seluruh pertandingan di playoff group stage ini dapat berlangsung secara fair dan menjunjung tinggi sportivitas, tambahnya. Sedangkan Patrick Kluivert mengaku tak gentar Timnas Indonesia bermain di mana saja. Baiklah, saya tidak punya pikiran tentang itu, ujar Patrick Kluivert. Bagi saya, yang terpenting adalah semua hal akan dijadwalkan secara adil dan merata. Dan tidak masalah di mana kami bermain. Selama kami memiliki venue yang bagus, kami senang bermain di setiap tempat lanjutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Breaking news, Oxford United siap pinjamkan Marcelino. Ini alasan mengejutkannya. Padahal baru bersinar, Marcelino Ferdinand justru dikabarkan bakal dipinjamkan usai Piala Presiden 2025. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar klub Inggris itu? Simak fakta lengkapnya di sini. Marcelino Ferdinand dipinjamkan Oxford United usai Piala Presiden 2025. Rumor ini tengah ramai diperbincangkan. Ya, masa depan Marcelino Ferdinand di Oxford United tengah diterpa rumor kurang sedap. Bintang Timnas Indonesia dikabarkan bakal dipinjamkan Oxford United demi dapat jam main lebih banyak lagi. 1. Marcelino Ferdinand dipinjamkan Oxford United. Marcelino Ferdinand resmi gabung Oxford United pada Agustus 2024. Selama di sana, dia baru bermain 2 kali. Penampilan pertamanya terjadi di Piala FA 2024 hingga 2025. Sayangnya, Marcelino gagal membawa Oxford United menang. Timnya kalah 1-3 dari Exeter City sehingga tersingkir di babak ketiga. Kemudian Marcelino bela Oxford United lagi melawan Swansea City di laga terakhir Championship 2024 hingga 2025. Kembali, Oxford United gagal menang karena ditahan 3-3. Kini muncul rumor bahwa Marcelino akan dipinjamkan Oxford United ke klub lain. Kabar ini diembuskan media Inggris Oxford Mail. Owen Dale kembali dari peminjamannya di Wigan Athletic dengan dia dan Marcelino Ferdinand yang mungkin membutuhkan pinjamannya sendiri menghadapi masa depan yang tidak jelas, tulis Oxford Mail 2.
Marcelino Ferdinand main di Piala Presiden 2025. Terlepas dari rumor itu, Marcelino Ferdinand akan main di Piala Presiden 2025. Sebab klubnya Oxford United diundang untuk mentas di turnamen pramusim tanah air itu. Selain Oxford United, ada juga klub Thailand Port FC yang diundang bermain. Menarik menantikan kiprahnya dalam menghadapi tim Indonesia seperti Persib Bandung, Arema FC, hingga Malut United.